Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Yop? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar. Allah. Bentar, kok nggak enak kursinya ini ya? Ini namanya grogio. Semuanya serba nggak enak kalau grogi itu. Grogi itu awalnya tuh kita pengen tampil tuh terlihat baik gitu loh. Udah itu, tapi kalau kita tampil apa adanya sih nggak grogi. Ya. Oke. Yes. Oke, bentar ya, kita atur posisi dulu. Alhamdulillah. Kok kayak enggak pas. Oke. Nah, kita mau cerita-cerita dulu nih, Yop. Cerita apa? Cerita tentang ini. Kenapa kamu beberapa hari ini mengulangi pembicaraan tadi ya? Kenapa kamu beberapa hari ini rajin lari? Oke, silahkan. Ya. Utama termotivasi oleh apa ini? Kesehatan. Terus sama itu apa? Melawan mood. Males. Melawan mood. Tidur. Ngantuk di pagi hari. Ya. Moodnya jelek kalau tidur pagi hari. Ntar kan ngaruhnya gimana? Pusing gitu. Pusing. Kalau habis subuhan tidur. Kalau bangun tidur pagi itu pengaruhnya dia tidur lagi itu pusing. Itu hormonnya kayak yang terbentuk atau zat kimia yang terbentuk tuh nggak mendukung semangat ya, lebih cenderung pusing, malas gitu ya. Jadi kamu pengen ngalahkan itu dengan cara lari. Ya, lari, olahraga atau lari dari kondisi itu. Kata kamu kok bisa terinspirasi untuk ngalahkan mood itu gimana ceritanya? Dari apa? Lihat videonya Panji Pragiwaksono itu apa? Bangun pagi itu dia coba ngalahin mood itu kan. Bangun pagi dulu, diem sebentar gitu. Terus apa? Selanjutnya apa yang dilakukan? Terus ke depan dulu. Terus ntar kepikiran apa? Terus pakai sepatu. Terus ya lari. Oh, bertahap ya? Bertahap. Enggak langsung lari gitu. Pokoknya itu udah. Kan niat gitu. Kalau masih bangun tidur kan biasanya bingung. Loading. Nah, nyawanya belum penuh. Balik. Dulurnya belum balik. Jadi apa nunggu dulu ntar biasanya ada langkah-langkah. Yang penting bergerak dulu dari satu titik ke titik lainnya ya. Ntar otomatis kan terdorong. Nanti terdorong lagi gitu. Iya. Berarti nggak boleh langsung lari, itu terasa berat mungkin ya bagi kita ya. Iya, itu mungkin karena diniatin besok lari. Kan biasanya pas bingung itu kan bangun tidur kan bingung. Paling tidur lagi kan biasanya. Iya, dan apa yang kamu rasakan setelah beberapa hari ini terprogram lari? Ya, atau olahraga itu? Kemarin karena hari Kamis puasa ya gak lari itu. Kan habis bangun subuh kan sahur kan. Ketiduran lagi itu ya itu pusing. Biasa. Sama sininya agak itu. Tapi aneh ya. Anehnya ini kayak orang itu harusnya istirahat ini aneh ini, ada keanehan nih, terutama tidur pagi ya. Kalau tidur di waktu malam paginya seger ya kan bangunnya. Tapi kalau tidur setelah subuh tidur lagi maksudnya. Ini kok harusnya kan seger ya, tambah seger tapi kok enggak ya? Aku juga ngerasakan gitu ya. Tapi kok tambah ke badan tuh nggak enak ya. Itu apa ya sebetulnya ya? Nggak tahu, itu kan kata apa? Hadis apa itu kan nggak baik kalau habis sholat subuh tidur lagi itu kan nggak baik. Nggak tahu juga. Ya nggak baik, iya benar nggak baik. Tapi
kita memang benar-benar merasakan kondisi yang tidak baik ya. Nggak seger tapi malah nggak enak semua badannya. Nggak enak. Oke, di balik itu mungkin ada proses kimiawi atau apa di tubuh ya yang mendorong itu. Nggak tahu. Tapi memang kenyataannya memang tidak baik, menjadikan hari kita tuh dimulai nggak dengan kesegaran gitu ya. Oke, siap. Jadi setelah melakukan olahraga beberapa hari ini, kamu merasa lebih baik gitu kondisinya? Nah, sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik dari sisi kesegaran, mood atau apa? Ya, pertama ya badannya enggak apa, terutama pinggang ini kan sakit kalau biasanya kurang minum apa. Tapi kalau habis olahraga ini ya udah enggak sih. Alhamdulillah. Apa sebenarnya yang terjadi ketika kita olahraga itu? Apa yang terjadi dengan tubuh kita gitu menurut kamu? Tubuhnya ya panas. Panas karena darahnya gerak. Karena darahnya mengalirnya lebih kencang, jantungnya ngompanya lebih apa ya? Energinya lebih keluar, panas jadinya badannya. Oke, dengan diguncang-guncang jadi seluruh saraf apa juga jadi hidup mungkin. Oke. Tadi sebenarnya ngantuk banget tadi. Oke. Lawan. Hari. Tapi ada yang menarik dari kata-kata Panji Pragiwaksono itu. Kalau sama mood aja kalah, gimana mau dengan kehidupan yang keras gitu. Sama mood aja yang kita sudah bisa atur ya kalah. Keren tuh. Oke, terima kasih Bang Panji ya. Udah ngasih inspirasi. Baik. Kadang kata-kata yang sederhana itu bisa menjadi trigger bagi orang untuk melakukan sesuatu ya. Ada kata-katanya kan sederhana, alahkan mood, bermanfaat. Ternyata kata-kata baik itu akan menjadi kebaikan bagi orang lain walaupun sederhana. Dan itulah kenapa mungkin di Al-Quran tuh orang yang tidak rugi itu atau beruntung itu orang yang saling nasihat-menasihat ya, saling berkata baik ya, dalam kebaikan dan kesabaran itu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan obrolan kita. Yang pertama tadi mengalahkan mood. Jangan mau kalah sama mood dengan cara salah satunya maksa lari gitu ya. Iya. Olahraga dengan bergerak ya. Itu moodnya akan kalah itu. Karena mood itu kalau bahasa agamanya mungkin kan nafsu gitu ya, hawa nafsu ya. Mood buruk itu maksudnya. Nafsu. Itu orang-orang sukses pun itu ternyata olahraganya nggak berhenti ya. Iya, ada koko-koko kan banyak yang lari. Orang-orang rumah mau berangkat kerja kan lari dulu. Yang dalam toko-toko sekitar kita juga kayak ada Deddy Corbuzier itu satu hari 2 jam olahraga, dia fitness tuh. Sandiaga Uno itu lari juga kan. Karena orang-orang itu rata-rata nggak ada yang tidur-tiduran santai-santai, bangun siang itu enggak. Orang-orang itu bergerak, badannya bergerak ya. Oke. Semoga menginspirasi ya. Biasanya kalau Ayub terinspirasi, itu aku ikut terinspirasi. Puasa aku ikut puasa ya. Dia lari, nanti aku ikut lari. Yes. Tapi aku udah buat lompat-lompat. Lompat malah. Lompat-lompat itu kerasa juga enaknya. Iya kan, lebih kalau ngeluarin keringat kan lebih efektif lompat-lompat. Itu kerasa itu panas gitu, habis itu langsung berkeringat. Lari itu kan tekan lompat sama aja. Oke. Dan yang kedua itu aku ngerasakan dengan lompat itu itu enak gitu. Rasanya kok jadi lebih semangatnya muncul gitu. Yang kemarin aku dapat ilmu dari Dr. R.H. Wiwoho, itu salah satu yang membawa NLP ke Indonesia, orang pertama yang bawa ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming Indonesia tuh. Ternyata itu rahasia umur panjang, termasuk rahasia penuaan itu adalah kaki. Jadi penuaan itu dimulai dari kaki. Jadi penelitian oleh para pakar di dunia barat tuh yang meneliti tentang kok ada yang umur panjang ada yang enggak, itu ternyata
cirinya satu, orang yang umur panjang itu rata-rata yang kakinya kuat. Tulang kakinya kuat. Jadi orang-orang di pegunungan, kayak nanti mungkin kalau kita di Lawu sana, yang naik gunung itu, yang orang-orang gunung itu umurnya panjang-panjang tuh ya. Orang itu jalan, kakinya kuat-kuat, itu umurnya panjang. Dan ini sesuai juga dengan fakta bahwa orang zaman dahulu kan memang kemana-mana jalan kaki. Itu kuat. Jadi umurnya memang panjang. Nabi Ibrahim itu kan dari Mekah meninggalkan Ismail sama Hajar ke Palestina ya. Itu kan nggak naik apa-apa itu jalan kaki. Jadi rahasia umur panjang itu jalan kaki. Atau bukan jalan kaki ya, kekuatan kaki. Jadi ketika kakinya itu muda, itu yang lainnya muda gitu. Jadi dimulainya penuaan itu dimulai dari kaki. Jadi kalau kakinya lemah, itu tuanya cepat mati. Ya kan kebanyakan yang sakit kan stroke nggak bisa jalan. Ya, dimulainya dari kakinya. Kalau kakinya sehat, insya Allah yang atasnya ikut sehat gitu. Jadi ada itu di videonya R.H. Wiwoho itu disebutkan 50% saraf itu di kaki, 50% otot itu dan tulang itu di kaki. Sendi juga di kaki dan darah itu rata-rata di kaki lah, di paha ke bawah. Jadi ketika di situ disehatkan, atasnya jadi sehat. Telapak kaki. Nah, telapak kaki itu isinya saraf toh ya. Oke, jadi kayaknya ini program-program naik gunung, hiking itu jadi menyehatkan ya. Itu kayak Rocky Gerung itu kan tiap minggu itu hiking gitu. Jalan kaki ke atas ke gunung daerah puncak Sentul gitu. Jadi ini harus naik gunung nih. Kalau kamu mau yuk nemani aku jalan-jalan ke gunung, naik gunung. Aku dulu suka naik gunung. Waktu STM itu aku udah naik gunung ke Merbabu, ke Lawu sama teman-temanku itu. Waktu STM, SMK Kedawu. Iya banyak yang teman-temanku juga naik gunung. Naik gunung. Pernah naik gunung itu perbekalannya minim banget. Kamu belum pernah? Nah, itu pas apa ya? Pramuka itu kan cuma sampai mana itu? Candi Sukuh apa? Nggak boleh dulu. Nggak boleh. Hilang. Orang tua kan khawatir. Karena kalau naik gunung itu kan kombinasinya dua. Pertama kekuatan kaki, kekuatan jantung, napas, dan udaranya segar. Jadi benar-benar kecas gitu loh. Udaranya segar alami, kakinya dilatih, napasnya dilatih. Jadi kayak ibaratnya itu yuk, ketika ngos-ngosan kan tuh udara yang masuk itu kan udah seger banget gitu. Dan itu racunnya mungkin keluar tuh. Beda dengan di kota, kita lari di kota ini udaranya kotor. Yang dapat mungkin ya gerakan dari saraf, darah bergerak, tapi udaranya kan kotor. Oke. Ini kita mau bahas apa nih? Agak spesifik nih. Ikut ya. Tentang mata. Kemarin kita udah bahas tentang mata ketiga ya. Mata pertama, mata kedua. Kalau kemarin aku bagi itu, mata pertama itu mata lahir itu. Yang dua mata ini mata lahir lah. Mata yang kita bisa melihat objek mata. Dan mata rasa itu di level perasaan yang dipakai oleh jin itu. Dia bisa mendeteksi rasa, perasaan takut, cemas itu. Dia main di situ jin. Kemudian mata batin yang lebih dalam lagi bisa melihat petunjuk-petunjuk ilahi. Oke. Nah, sebetulnya itu semua terhubung sih, maksudnya gini. Sekarang kita ambil contoh. Di tanganmu ada apa? Setelah kamu lihat di tanganmu ada apa? Jadi enggak yang tanganmu yang kamu pegang tadi? Apa? Coba kamu lihat, perhatikan. Oke, tadi ada ya. Tadi ada juga ya di tanganmu apa? Sekarang kamu perhatikan lebih fokus tentang HP itu. Perhatianmu arahkan ke HP. Oke, sudah. Apa bedanya tadi ada dengan sekarang kamu perhatikan? Itu kayak kesadaranmu akan HP kan lebih kuat ya. Tadi itu ada tapi kita nggak anggap ada gitu, ya biasa aja gitu. Tapi sekarang ketika keberadaannya kita fokuskan ada, itu kita bisa merasakan
keberadaannya gitu ya. Oke. Sama juga itu. Kamu baju itu kamu pakai ada, tapi kamu nggak merasakan keberadaannya. Ketika kamu fokus perhatikan tentang bajumu itu, keberadaannya semakin nyata gitu ya. Oke. Gitu. Nah, untuk melatih mata rasa itu kayak gitu. Melatih mata rasa itu gini, kamu ngelihat HP itu, kamu ini mata lahirnya ngelihat HP. Oke. Ini juga kelihatan semua, tapi ketika kita nggak perhatian itu nggak ngelihat sisi lebih dalam. Kilas. Cuma ya kelihatannya aja kayak kamu tahu ikan asin. Ikan asin itu matanya kebuka, tapi dia nggak ngelihat apa-apa. Mata ikan asin. Jadi ada di depan matanya, tapi itu sama seperti tidak adanya gitu. Oke, cara melatihnya itu berarti memulai dari kesadaran penuh bahwa sesuatu yang kita lihat itu benar-benar kita lihat ya. Kalau tadi itu ada situ kandang kelinci itu benar-benar kita lihat, perhatikan, oh ada kandang, ada kelinci di situ. Itu kesadarannya dinaikkan levelnya. Dia mata lahirnya itu benar-benar melihat sesuatu objek. Itu ada korek api, diperhatikan. Tadi ada juga korek api, tapi yang nggak jadi perhatian gitu. Oke. Kemudian ketika kita ngelihat korek api itu, maka akan terlihat kita lebih perhatian lagi sama korek api. Kita fokuskan sama korek api ya. Kita ambil korek api. Kita fokus ke korek api. Maka akan terlihat hal-hal lain lagi dari korek api ini. Yaitu bahwa oh korek api ini menghasilkan api. Akan terlihat oleh kita. Oh ternyata dengan ini terhasilkan api ya. Oke. Kemudian akan terlihat lagi. Ini dibuat di mana ya? Di sana pas pabrik. Pasti pekerjaannya banyak banget ya yang membuat ini. Kemudian ada proses-proses jadi terlihat nih, kita selami lagi. Dengan melihat ini kita jadi melihat bahwa ini sampai sini nggak mungkin di ujung-ujung sampai sini. Ada orang jualnya. Oh dia ngambil untung dari sini ya. Adalah wamat yang jualnya. Kemudian ada proses lagi siapa penemunya. Orang dulu nemukan korek api ya. Di sini ada baterainya juga, pasti ada yang buat baterainya. Terima kasih yang buat baterai ya, karena kamu buat baterai ini jadi hidup, jadi bermanfaat gitu. Jadi proses ini jadi terlihat nih ya. Yang tidak kelihatan awalnya itu cuma sekilas, kemudian kita tambah kesadaran kita tentang adanya ini, kemudian dengan memperhatikan ini lebih dalam lagi, yang di bawah-bawahnya jadi kelihatan deh. Di balik ini tuh ada pekerja-pekerja yang dia mencari nafkah dengan membuat ini kan. Di balik ini juga ada pabrik baterai ternyata, ada pabrik gas, begitu tuh. Ada pedagang di balik ini nih barang ini. Oke. Itu namanya mata apa ya? Mata rasa gitu ya. Mata yang lebih jauh bisa melihat di luar mata materi. Ketika kita bisa melihat ada sesuatu di balik ini nih. Proses-proses yang pernah terjadi. Berarti kesadarannya itu lebih penuh lagi daripada sekedar melihat sebuah materi, tapi ada proses di balik ini, ya kan? Kemudian kalau kita pakai mata batin lebih dalam lagi. Di sini ada kasih sayang Allah. Allah menciptakan sesuatu yang dengan wasilah itu Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Gitu. Dengan wasilah api, api Allah mengizinkan api itu hidup dan api itu bisa menerangi banyak manusia bermanfaat gitu. Jadi terlihat kasih sayang Allah, kebesaran Allah. Dengan ini gas, Allah menciptakan gas, gasnya bisa dihidupkan dengan api. Allah kasih lagi manusia itu dikasih akal untuk bisa menemukan, mengkombinasikan, membuat kayak gini gitu. Binatang dari dulu gitu-gitu aja. Ciko nggak pernah bisa buat korek ya kan. Itu ada terlihat di sana itu kasih sayang Allah. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan akalnya gitu-gitu tuh. Jadi terlihat ya dari melihat korek api. Oke. Artinya sesuatu hal itu akan lebih peka itu, kita akan peka. Ini ceritanya tentang kepekaan mata di luar mata materi. Mata materi itu akan lebih peka ketika dia perhatian atas sesuatu itu. Kalau nggak perhatian ya sekedar lewat aja. Yang kedua, melatih kepekaan mata rasa itu melihat di balik sesuatu. Itu mata yang batin tuh melihat lagi keagungan Allah di sana. Tak kasih contoh.
contoh kisah nyata, tapi diceritakan oleh siapa nih yang cerita, Panji atau siapa lupa saya. Dia atau bukan dia. Yang cerita kalau nggak salah Helmi Yahya kalau nggak salah, tentang komunikasi. Yang cerita itu bukan Gita Wirjawan, di podcastnya Gita Wirjawan dengan Indrawan Nugroho, Dr. Indrawan Nugroho. Jadi ceritanya itu Indonesia itu kan terkenal dengan kekayaan budaya dan lain-lain. Jadi ada show budaya di luar negeri gitu, pameran budaya, pameran apa gitu. Nah, salah satu yang dipamerkan itu adalah ikan arwana. Nah, ikan arwana itu kan pokoknya tinggi. Maka karena itu menjadi kekayaan alam Indonesia gitu, dan kekayaan keunikan khas Indonesia itu, ikan arwana dipamerkan. Dan ditulis di akuarium itu ikan arwana atau arwana fish atau fish arwana gitu. Ikan arwana ya. Kamu tahu ikan arwana ya? Yang agak kemasan itu, panjang itu. Kalau digoreng jadi nggak ada artinya. Ada yang goreng. Ada yang goreng? Kayak di Facebook itu. Ikan arwana mahal itu ya. Itu lebih tinggi dari ikan koi. Ikan arwana. Oke. Kemudian datanglah bule itu yang melihat, what is this? Arwana. Oke, jalan. Dan datang lagi bule, arwana. Ya udah jalan. Oke, kemudian dan gitu terus, dan akhirnya ada satu orang yang ahli dalam storytelling lah, dalam ilmu komunikasi. Ini sayang banget kalau begini nih, kalau hanya ditulis ikan arwana. Ya orang luar tuh enggak, ya sebatas ikan gitu aja, dia nggak ada yang apa. Tapi coba ditulis di bawahnya cerita tentang ikan arwana, bahwa ikan arwana itu adalah ikan para raja, ikan yang diturunkan dari nirwana gitu-gitu, ikan yang hanya ditemukan satu-satunya di Indonesia. Narasinya itu ditulis itu, tidak ada di tempat lain. Maka ketika ada 2 paragraf saja menyebutkan cerita tentang ikan arwana itu, wah, arwana, gitu, orang akan mendapatkan sebuah rasa yang berbeda ya kan. Kalau tadi cuma dituliskan arwana, ya udah gitu aja. Tapi ketika ditulis cerita di balik itu, bahwa ini adalah satu-satunya ikan eksotik di Indonesia, tidak ada di tempat lain. Wah, dan dia hanya bertelur dalam kehidupannya itu, satu induk tuh cuma punya 1 anak, gitu. Wah, itu jadi ikannya jadi terlihat kerennya kan. Itu namanya narasi. Yuk. Jadi di balik sesuatu itu selalu ada narasi. Narasi itulah sebetulnya yang membuat value itu jadi lebih kerasa ya. Ya tadi kayak korek api ini, kalau hanya dilihat sebagai korek api ini biasa aja. Tetapi ketika kita membangun narasi di bawahnya, korek api ini adalah kerjasama dari banyak orang, dari banyak teknologi pengetahuan, ya. Dan di sana ada gas, ada pengetahuan manusia, ada kasih sayang Allah. Ada api yang menjadi awal dari budaya batu ke budaya non batu ya. Api ditemukannya api kan. Ini korek api yang kayak gini nih jadi lebih punya makna gitu. Itu namanya narasi. Lagi cerita di Australia tuh. Di Australia tuh katanya tuh itu di podcastnya itu ya, di Gitarian. Itu ada pohon aja itu minimal ada 2 paragraf itu di bawah pohon itu tulisannya itu. Pohon ini pernah Nelson Mandela berdiri di sini. Wah, ketika kunjungan ke Australia. Dan tiba-tiba ada petir. Pokoknya gitu. Jadi pohon itu jadi punya makna gitu. Lebih menarik. Lebih bermakna dengan adanya narasi. Jadi di balik sesuatu itu selalu ada cerita, ada narasinya itu. Dan narasi itu yang memberikan nilai. Jadi ketika kamu melihat sesuatu, toh nggak punya makna, ya udah itu aja, sekedar itu aja. Tapi kalau ketika kamu melihat anak kecil dan kamu maknai, ada kamu lihat cerita di balik itu, anak kecil, masya Allah, anak kecil tuh gak pernah susah ya.
bahagia ya kasih, dia nggak bisa ngapa-ngapain tapi tetap makan, tetap hidup, berarti Allah luar biasa menghadirkan orang lain untuk mengurusnya gitu loh. Itu ada narasinya di bawah, kamu jadi kagum gitu dengan hal yang kamu lihat, bukan cuma sekedar jalan. Itu melatih mata rasa dan mata batin tuh gitu ya, membuat kesadarannya lebih penuh terhadap sesuatu. Jadi kita harus belajar untuk menarasikan sesuatu. Gitu. Ini ada pulpen, ada pensil. Ini pensil ya, kalau dilihat pensil biasa aja. Tapi ketika pensil itu di bawahnya ada tulisan, pensil ini pernah digunakan oleh Raja Brawijaya kelima ketika menandatangani prasasti Giyanti ya gitu. Jadi pensil punya nilai yang luar biasa kan. Padahal sama-sama pensil itu. Nah, gitu ceritanya itu. Ada cerita di balik benda. Namanya itu melatih mata itu. Jadi biasakan kita kalau mau, termasuk ternyata itu kesyukuran dimulai dari kesadaran kita bahwa ternyata ini ada bahwa kita ada tangan loh yang Allah izinkan. Tapi kalau nggak sadar ya biasa aja kayak nggak ada gitu sama. Tapi dengan memulai kesadaran penuh bahwa menyadari ada rambut, sadar ya Allah, rambutku pun sehat sekarang, nggak sedang botak kayak Ajam gitu kan, sehat itu. Dan rambut, dengan ada rambut mahkota gitu-gitu, itu kesadaran penuh kan, itu bersyukurnya jadi keluar juga. Jadi melatih kepekaan mata kedua dan ketiga. Iya, lebih dijaga. Itu sampai itu kalau ceritanya itu Gus Baha itu. Gus Baha, kamu pernah nonton ceramah-ceramahnya? Sekilas pernah. Itu dia cerita itu kalau makan tuh tiba-tiba tuh bisa ketakutan dia. Takutnya bergetar badannya. Pucat sih gitu. Yang terlihat itu di nasi itu adalah bagaimana manusia katanya hebat itu tetap butuh sebutir nasi untuk bisa berenergi gitu, bisa hidup. Manusia yang katanya hebat ya tetap butuh ini benda yang ini gitu. Kemudian di balik nasi itu mungkin terlihat itu aktivitas petani yang panas-panasan, aktivitas memupuk, mengairi sawah, itu terlihat itu gambarnya dari nasi. Sebutir nasi itu kan prosesnya nggak tiba ujuk-ujuk datang di piring kita kan. Ada dia diangkut truk sampai ke pasar, dibeli, dimasak, rice cooker, dicuci dulu. Wah, itu proses sampai ke tempat kita itu panjang itu. Yuk. Belum lagi kalau kita mau ke dalam lagi, ini karena hujan turun, kemudian padinya tumbuh, gitu-gitu lagi ya kan. Artinya ketika sebutir nasi itu punya narasi itu, makna itu kita akan lebih menghargai kan. Ketika makan itu nggak terbuang-buang. Kita merasakan kesyukuran karena kita diberikan nikmat bisa makan nasi itu. Kemudian habis itu diberikan juga bahwa kita dikelilingi orang-orang baik. Buktinya ya ini kita nggak nanam padi tapi kita bisa makan apanya. Dan ada orang yang ngangkut dari sana ke sini, kita juga harus ngangkut ya kan sampai pasar, ya kan. Itu berarti kan di sekitar kita ini orang-orang baik banyak banget yang saling mendukung sehingga kita bisa makan nasi. Ya. Coba semuanya itu kita lakukan sendiri. Mulai dari nanamnya, mupuknya, semuanya, ngangkutnya ke sini, masaknya, semuanya kita sendiri. Betapa sibuknya kita ya kan, cuma untuk ngurus satu butir nasi. Ya, ternyata banyak orang baik yang Allah sediakan untuk ngurus kita. Gitu. Jadi Allah mengurus makhluk-makhluknya. Bisa aja Allah nggak izinkan itu terjadi, tapi memang kasih sayang Allah jadi terlihat di sana itu. Bahwa perantaraan orang lain lah itu diri kita bisa eksis. Jadi kalau ada orang sombong itu, wah hebat-hebat sendiri itu, dia tidak dalam kesadaran penuh. Ya, namanya baju yang dia pakai itu buatan siapa?
ya kan? Dan